Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Lentera Indonesia yang dipersembahkan oleh terletak di lereng Gunung Arjuno sekitar 22 km dari kota Malang, Jawa Timur. Inilah Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari yang telah menyandang status sebagai Badan Layanan Umum dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. BBIB Singosari yang berada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Malang merupakan unit pelaksana teknis atau UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Balai besar ini telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam memproduksi semen beku berkualitas yang berasal dari pejantan unggul. Perkenalkan, namaku Agung Suganda, PLT Kepala BBIB Singosari. Aku percaya bahwa kerjasama yang padu adalah resep jitu dalam memajukan BBIB Singosari hingga berhasil menyandang status sebagai Badan Layanan Umum sejak 1 dekade lalu. Pagi hari di BBIB Singosari berarti saatnya para sapi pejantan mandi. Untuk aktivitas yang satu ini ada petugas khusus yang biasa melakukannya. Mereka disebut Bull Master. 16 ya. Buat yang belum tahu, Bull Master adalah orang yang memahami tentang perawatan dan penanganan sapi pejantan unggul sesuai dengan kaidah dan standar pemeliharaan yang telah ditetapkan. Salah satu perawatan yang dilakukan untuk para sapi-sapi ini adalah memandikan secara rutin. Memang udah standar kita. Setiap sapi di sini ya harus melalui harus dimandikan gitu ya. Harus bersih gitu ya. Supaya menjaga kebugaran satu, yang kedua agar sperma nanti yang ditampung di bagian penampungan tidak mengalami kontaminasi karena kotor tadi. Untuk menjaga kualitas sperma sapi, berat badan para pejantan juga sangat diperhatikan. Para Bull Master biasa melakukan bull exercise. Tujuannya agar para pejantan bisa memiliki gerak yang lebih leluasa, sekaligus menjaga berat badannya. Selamat pagi Pak Bernard. Oh Pak Agus, selamat pagi Bapak. Ya, gimana? Pak? Sehat? Sehat Bapak. Oke, ini Lazarus ya? Iya Bapak, Lazarus Limosin Bapak. Kesehatannya gimana? Mantap kan ya? Iya Pak, karena memang kita rutin Bapak melakukan exercise bull. Kemudian juga kita ada bull investigation Bapak. Performanya terus bisa kita tahankan terus. Di masa pandemi ini, protokol pencegahan COVID-19 dilaksanakan secara ketat oleh seluruh pegawai saat bertugas. Salah satunya adalah dengan selalu mengenakan masker dimanapun berada. Oh ya, ada 13 bangsa sapi dan 4 bangsa kambing yang dipelihara di BBIB Singosari. Di antaranya jenis sapi Limosin, Simmental, Aberdeen Angus, dan lain-lain. Total ada 229 ekor pejantan yang dirawat di balai ini, dan semuanya diperlakukan secara istimewa. Karena BBIB Singosari ini berusaha menerapkan ethics and animal welfare, jadi kesejahteraan ternak. Artinya dia bebas dari rasa lapar, bebas melakukan tingkah laku normal, aktivitas normal, kemudian bebas dari rasa haus, kemudian bebas dari rasa takut, gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Bukan sekedar diberi makan dan sesekali dilepas,
Perlakuan istimewa lain juga diterima para pejantan di balai seluas 67,5 hektar ini. Kali ini aku akan memantau proses pedicure terhadap para sapi jantan. Proses ini bukan agar pejantan tampil gaya loh, tapi agar kuku sapi tidak menjadi tajam. Karena kuku sapi yang tajam bisa melukai badan sapi lainnya saat berada di penampungan. Dalam rangka menjaga kesehatan dari kuku sapi, maka dilakukan upaya pembersihan dan pemotongan kuku sapi sehingga kukunya menjadi sehat dan sapi dapat bergerak dengan bebas. Setelah sapi bersih dan dinyatakan sehat, selanjutnya pejantan siap tampung ini diboyong ke tempat penampungan untuk diambil simennya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan AVI atau artificial vagina. AVI disterilkan terlebih dahulu dan kemudian diisi dengan air hangat bersuhu 40 derajat Celcius. Ini jadi adalah proses penampungan semen dari sapi. Untuk hari ini penampungnya adalah sapi simental sama limosin. Para pejantan memang tidak dipertemukan dengan betina secara langsung. Hal ini untuk menjaga agar para sapi jantan tetap mau mengeluarkan sperma saat menggunakan AVI. Sperma yang telah didapatkan selanjutnya akan dibekukan dan disuntikan pada indukan. Tentu saja dengan sperma dari pejantan berkualitas, diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas ternakan sapi. Untuk mencapai target itu, seluruh simen yang terkumpul masih harus diuji lab. Tujuannya adalah memastikan kualitas simen sebelum didistribusikan ke para peternak. Sesekali aku juga berinteraksi langsung dengan para petugas lab. Hal ini kulakukan untuk memastikan semua proses berjalan lancar. Atau bahkan untuk menyelesaikan jika ada kendala teknis yang terjadi. Ini di ruang processing Bapak kebetulan ada kegiatan filling sealing, kemudian ada printing, kemudian ada... Paling tidak ada 3 tahap quality control yang harus dilalui sebelum simen para pejantan diedarkan. Yakni pemeriksaan simen segar, simen cair, dan pemeriksaan simen beku. Kualitas semen beku di sini di bawah 40% maka akan kita afkir. Yang kita edarkan atau kita pasarkan di berbagai wilayah yaitu yang standarnya 40% sesuai standar SNI. Pandemi yang tengah terjadi tidak terlalu berpengaruh pada proses produksi simen beku. Konsumen atau para mitra yang menggunakan sperma beku asal BBIB Singosari juga semakin banyak. Bagi para peternak yang ingin melakukan penyuntikan simen ke indukan, tak perlu repot menghubungi BBIB. Karena simen beku yang tersebar di sejumlah dinas sudah bisa langsung digunakan. Kalau selama ini saya pakai bibit dari BBIB itu produksi susunya kalau di sapi perah lebih tinggi. Kalau di sapi potong tingkat kenaikan berat badan lebih cepat dan harga jualnya pun lebih mahal daripada kawin alami. Sangat ringan, sangat murah sekali. Kalau sekali pelayanan 50.000. Kalau dari dinas sekarang ada program siwap namanya, itu gratis. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Pak Agus. Sedang apa nih? Ya, ini kita masih mempersiapkan untuk pembukaan layanan. Sejak tahun 2010, BBIB Singosari dipercaya Kementerian Keuangan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pengunjung yang satu dengan... Butuh perjuangan panjang sebelum akhirnya BBIB Singosari dapat menyandang status BLU. Apalagi status ini hanya diberikan pada institusi pemerintahan yang melayani masyarakat untuk mengelola kegiatannya dengan konsep bisnis. Untuk menjadi Badan Layanan Umum, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari menyusun dokumen kurang lebih selama 2 tahun. Dan kami merasakan sebelum menjadi BLU memang kami ada perbedaan antara BLU dan Satker biasa. Setelah menjadi BLU,
kami harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Status BLU ternyata memberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangan. Sejumlah layanan umum pun terus dikembangkan oleh BBIB Singosari. Saat ini sedikitnya ada 15 layanan umum. Selain produksi dan distribusi simen beku, ada pula wisata yang ditujukan untuk masyarakat umum. Namun akibat pandemi COVID-19, sejumlah layanan umum itu sempat berhenti beroperasi. Tapi hanya sementara, karena mulai pertengahan Agustus 2020, seluruh layanan telah kembali dibuka. Tentu saja dengan menyesuaikan pada protokol COVID-19. Fleksibilitas dalam penggunaan anggaran yang dimiliki sejak berstatus BLU juga membuat BBIB Singosari semakin giat berinovasi. Salah satunya adalah pengembangan bank simen. Jika sebelumnya koleksi bank simen hanya berupa simen-simen reguler, setelah menjadi BLU, BBIB Singosari mendapatkan keleluasaan untuk menggandeng sejumlah instansi dalam melakukan inseminasi terhadap hewan endemik sebagai upaya konservasi. Tidak berhenti di situ, pengembangan demi pengembangan juga terus dilakukan. Kini inseminasi buatan juga diuji coba pada sejumlah hewan peliharaan rumahan. Di antaranya yang terbaru adalah kita menggandeng farm breeder untuk American Bully anjing. Jadi jenis anjing dengan harga yang cukup mahal, dan kita telah membantu mereka untuk menyimpankan semen dari American Bully. Kemudian ada beberapa jenis yang lain seperti domba. Atas beragam terobosan itu tak jarang berbagai kalangan mulai dari anak-anak, mahasiswa, hingga dosen datang untuk belajar. Karena kita terus terang, kita di FKH UNER, saya terutama belum ahli betul tentang separasi sperma atau sexing sperma, sehingga saya coba untuk penelitian di sini. Kami sangat welcome Pak, karena memang BBIB Singosari ya tidak hanya memproduksi, tetapi juga salah satunya menjadi tempat untuk penelitian, baik S1, S2, S3, silakan Pak. Ya, berubah status menjadi BLU artinya sebuah instansi memang harus mampu memberikan inovasi lebih untuk meringankan anggaran belanja negara. Selain itu diharapkan instansi pemerintah yang telah menjadi BLU juga dapat lebih maju dan semakin mandiri. Ada 4 hal yang lesson learned yang kita bisa peroleh sebagai BPIB, sebagai BLU, yang mana dikoordinir oleh Menteri Teknis dan sebagai Menteri Keuangan di dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Satu adalah dari sisi BPIB harus terus meningkatkan inovasi layanannya, supaya dengan kondisi pandemi seperti ini BPIB bisa memberikan kontribusi positif buat negara. Yang kedua adalah dari sisi pemerintah memberikan relaksasi untuk BPIB melakukan refocusing. Refocusing ini dituntut tujuannya adalah untuk BPIB melakukan tata kelola yang baik. Yang kedua juga melakukan refocusing dari perencanaan kegiatan dan layanan dan keuangannya. Dan yang ketiga adalah tentu saja BPIB harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, karena saat inilah BPIB perlu melakukan inovasi-inovasi layanan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Dan yang keempat, kondisi COVID ini mengajarin kita untuk melakukan perubahan kegiatan yang selama ini dengan manual, tentunya dengan menggunakan IT. IT ini merupakan strategi bisnis yang bisa diterapkan oleh BPIB untuk memberikan kontribusi positif dan maksimal untuk layanan nasional. Di era digital ini, kami juga memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi melalui aplikasi BIOS atau BLU Integrated Online System. BIOS digunakan sebagai media komunikasi kinerja layanan dan kinerja keuangan dengan Kementerian Keuangan.
maupun dengan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sesekali pejabat PPK BLU dari Jakarta juga datang langsung ke BBIB Singosari untuk melihat bagaimana pelaksanaan kami di lapangan. Sementara itu sebagai satuan kerja layanan umum yang telah memiliki fleksibilitas dalam penggunaan keuangan, BBIB Singosari juga memiliki kewajiban untuk mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja negara ke KPPN Malang. Selama masa pandemi COVID-19, untuk mencegah penyebarannya, seluruh layanan di KPPN, termasuk pengajuan penerbitan pengesahan pendapatan dan belanja negara, diajukan secara online melalui ISPM. Sementara itu, hard copy-nya disampaikan melalui layanan drive-thru KPPN Malang. Sebagai wujud tanggung jawab nyata dalam melaksanakan APBN, Satker BLU juga berupaya untuk menyusun kontrak dan meningkatkan kinerja. Dalam proses pencapaian kinerjanya, Satker BLU mendapat pengawasan dan masukan dari Dewan Pengawas. Sebagai satu dari 22 UPT di Kementerian Pertanian, BBIB Singosari menjadi yang paling pertama mendapatkan status BLU. Atas dasar itu tak jarang perwakilan BBIB Singosari berkoordinasi secara langsung ke Kementerian Pertanian untuk melaporkan perkembangan ke seluruh program serta mendapatkan berbagai arahan. Kegiatan, program, kemudian cara pandang sebuah UPT sudah harus berbeda antara UPT yang biasa dengan sebuah UPT yang BLU. BLU mulai dari pimpinan sampai bawahan harus mempunyai atau harus menjadi sumber daya manusia yang visioner. Alhamdulillah dengan perjalanan BLU, BBIB Singosari ini telah melakukan ekspor ke beberapa negara termasuk ada Malaysia, Kirgistan, Madagaskar, Timor Leste, dan Palestina. Perkembangan daripada BBIB Singosari sebagai BLU terus naik, meningkat, dan ini tidak lepas dari bimbingan dari Kementerian Keuangan selaku pembina BLU di Republik Indonesia ini. Dalam perkembangannya bukan hanya inovasi saja yang terus bermunculan. Status BLU BBIB Singosari juga membawa dampak positif bagi seluruh lapisan pegawai dengan adanya remunerasi. Remunerasi adalah kompensasi, baik bagi ASN maupun non-ASN, sebagai bentuk imbalan atas target kerja yang telah mereka lakukan. Tentu saja, semuanya dinilai secara terukur, berdasarkan produktivitas dan target kerja pegawai. Ada perbedaan kinerja dari masing-masing pegawai di BLU, di mana setelah menjadi BLU, pegawai ini juga semakin meningkatkan kinerja. Karena dengan kinerja yang semakin tinggi sesuai dengan kontrak kinerja, itu akan berdampak kepada remunerasi yang diterima oleh seluruh pegawai. Salah satu sosok yang merasakan betul manfaat dari remunerasi dari BBIB Singosari adalah Muhammad Rohim. 33 tahun sudah ia bekerja. Selama 17 tahun terakhir ia bertanggung jawab untuk menjaga sumber air bersih. Paling tidak sebulan 2 kali ia harus meniti jalan terjal sepanjang 4 km menuju sumber air. Nah, iki lek mulai teko sumber, sakmene banjir, iki gak iso liwat. Nunggu sampai surut kan. Sumber air itu memang tantangannya berat untuk perjalanan aja. Kalau kita musim hujan, kalau musim kemarau gini sih enak. Jalannya masih bisa dipilih-pilih. Kalau sudah musim hujan, kita jalannya kepleset, jatuh. Itu tantangan kita. Nyampe di sini, kalau musim kemarau kita tenang. Di sini tuh bersihkan apa-apa tenang. Sumber air yang mengairi BBIB Singosari ini sudah dibangun sejak tahun 90-an. Lokasinya berada di kawasan perhutani. Air-air ini merupakan rembesan dari celahan patahan batu di pegunungan
Pegunungan Arjuno. Ya, pentingnya untuk sapi, untuk kebutuhan rumah tangga pegawai kantor itu, untuk perumahan-perumahan, dan untuk pelatihan, dan untuk steril di lab. Perjuangan penuh tantangan yang dilakoni Rohim sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas sapi jantan di BBIB Singosari. Tak ada hasil yang mengkhianati usaha. Keringat dan perjuangan para aparatur sipil negara seperti Rohim mendapatkan apresiasi lebih atas kerja keras dan dedikasinya. Kita gaji juga tambah, dari remunerasi juga ada, dari insentif juga ada. Gitu. Ya itu senangan kita seperti itu, kita tenang gitu. Untuk di keluarga juga enak gitu loh. Bahkan kegigihan dan dedikasi Rohim mengantarkan ayah 4 orang anak kini sebagai karyawan teladan tahun 2017 di BBIB Singosari. Ternyata tak hanya para ASN saja yang mendapatkan manfaat atas kehadiran BLU. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, para pegawai lepas pun merasakan manfaat itu. Ya, memang di sini tuh penghasilan utama kalau di sini bagi rekan-rekan sama saya itu gitu loh. Sekarang yang satu sudah, insya Allah sudah kuliah, sudah semester 7, yang satu baru SMK, yang satu. Alhamdulillah. Kula matur suwun banget. Di lereng Arjuno, sinergi antara BBIB Singosari dan Direktorat PPK BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terus tumbuh subur dan melahirkan berbagai inovasi. Tak lupa keseimbangan alam dan kesejahteraan semua makhluk hidup juga terus kami jaga. Kami yakin kolaborasi yang terus berlangsung akan menjadi sumbangsih nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk negeri tercinta Indonesia.